kita mulai dari Pak Markus ya. Saya persilahkan kepada Bapak Markus C untuk memberikan pertanyaan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Markus. Iya, saya mau bertanya. Yang pertama ini saya mau tanya tentang tafsir seni, Pak. Yang tadi Prof bilang ada tafsir seni yang terbaik, seringkali bukan dari seniman ya bahkan. Nah itu pertimbangannya apa ya ketika sebuah tafsir bisa lebih baik daripada tafsir yang dimaknai oleh senimannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan di slide terakhir kalau nggak salah ada konstruksi persepsi atas realitas. Mungkin ini ada hubungannya sama redeskripsi realitas. Ini landasan teorinya apa ya, Prof ya, untuk yang ini? Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini memang perkembangan perenungan atas fenomena yang disebutnya penafsiran. Nah, filsafat yang khusus merenungkan itu adalah hermeneutika, yang memang kemudian itu sudah cukup panjang ya hermeneutik perdebatannya itu. Awal-awalnya sih selalu tentu saja seperti reaksi spontan kita. Kalau kita menafsirkan sebuah karya, entah itu buku, entah karya seni gitu, yang mesti tanya dulu si penulisnya gitu kan ya, jangan ngarang-ngarang gitu kan ya. Atau kalaupun penulisnya sudah meninggal, ya kita harus merekonstruksinya sesetia mungkin, masa gitu-gitulah. Itu dalam atmosfer objektif ala sains dulu begitu. Tapi perkembangan perenungan mengenai menafsir itu apa, sebetulnya makin jauh. Tapi yang terakhir tuh ya sejak Heidegger, sejak Gadamer, khususnya Paul Ricoeur, disingkat saja karena Paul Ricoeur seperti meringkas pandangan-pandangan dari yang berkembang dari sejak Heidegger. Tapi intinya begini, suatu karya itu termasuk karya seni ketika sudah menjadi publik, bagaimanapun itu di luar kontrol si penciptanya, gitu kan? Gitu. Itu nggak bisa dipaksa-paksakan gitu. Bagaimanapun dia akan berkembang biak kemana dan terbuka ke arah tafsir apapun gitu kan ya. Dan itu lalu kedua, para penafsir itu dalam kenyataannya juga kalau dia mengapresiasi suatu karya, entah itu buku, entah itu patung, lukisan, itu mereka melakukannya untuk memberi nutrisi batin mereka sendiri seringkali gitu kan ya. Pengen, kalau saya beli ke toko buku buku yang katanya menarik gitu, saya akan ngotot beli. Itu bukan karena si penulisnya, tapi karena di belakang kepala saya, karena katanya buku itu menarik, nampaknya saya bakal dapat sesuatu dari situ gitu kan. Jadi pusat gravitasinya itu bukan si penulis itu, kepentingan saya, si pembeli buku atau si itu gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Ketiga, dalam dunia seni itu khususnya, seniman itu meskipun mereka juga bergumul dengan konsep, begitu mereka membayangkan suatu judul, sebetulnya mereka bergumul dengan konsep tertentu gitu kan, dengan ide tertentu. Nah, tapi antara ide dan bentuk karya yang akhirnya jadi itu seringkali nggak terlalu nyambung. Itu pengalaman kreatif itu seringkali begitu aneh sampai si seniman itu sendiri juga kaget belakangan gitu ya. Kenapa jadinya begini gitu ya. Dan kalau jadinya begini kita kasih judul lain aja deh gitu. Tidak seperti semula. Jadi proses kreatif dalam dunia seni itu seringkali kan proses mencari-cari juga gitu loh. Proses mencari-cari sampai dan ketika dia sudah memamerkan karyanya, terus ada komentar dari orang-orang, ini tuh begini, ini kalau bagi saya ini tuh begini begitu, si seniman kaget sendiri, buset,
karya gue itu bisa begitu bermakna untuk si dianya. Wah, keren juga sebenarnya ya. Dan diam-diam dia juga belajar dari tafsir itu, gitu loh. Iya. Dia juga belajar dari tafsir itu. Si penafsir itu belajar. Nah, terus nanti misalnya si senimannya bilang, enggak, tadinya maksud saya itu gini gitu, nggak sampai ke situ sih, cuman tafsiran Anda ini membuka mata saya juga gitu. Oh, ternyata memang bisa ke situ ya. Nah, memang karya seni itu gitu selalu kodratnya, gitu kan. Memang begitu, dan dunia tafsir menafsir itu ketika sudah menjadi publik, ya memang begitu. Gitu. Jadi maka sulit untuk dikatakan benar, tafsiran yang benar, tafsiran yang salah, gitu kan ya. Yang barangkali lebih tepat itu ada tafsiran seseorang mendalam atau dangkal. Nanti kalau ada orang lain lagi yang lebih mendalam lagi, oh dia punya lebih dalam lagi, nah, gitu. Nanti seniman bisa lebih kaget lagi, nah, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, ya karya seni bisa mengkonstruksi persepsi orang. Persis dalam artian itu, kalau bahasanya Paul Ricoeur sendiri, kalau saya mengacu ke Paul Ricoeur, kekuatan metafor, dan hampir semua karya seni itu metafor, adalah meredeskripsi realitas. Ya. Jadi, misalnya realitas otak kita, seorang seniman tiba-tiba melukiskan otak itu apa? Kayak marshmallow. Dan kita tiba-tiba kepikir, oh iya ini tuh lembek-lembek. Ini di balik kerangka yang keras ini tuh ternyata ada sesuatu yang begitu rapuh ya. Tapi kok begitu sakti gitu kan ya. Itu begitu lembek, begitu rapuh, kok begitu sakti. Oke, satu hal. Terus tiba-tiba ada seniman lain juga mau melukiskan otak. Dia melukiskannya sebagai labirin, Mas Markus. Itu tiba-tiba dia lukiskan sebagai labirin. Terus kita kepikir lagi, oh ya otak itu sebenarnya juga kayak labirin. Kita suka muter-muter kesasar-sasar di pikiran kita sendiri sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah kan, berarti bendanya ya cuma otak, objeknya cuma otak. Tapi itu bisa diredeskripsi terus-menerus. Nah, biasanya yang mampu begituan itu, meskipun seringkali intuitif ya, itu para seniman. Itu sebabnya Immanuel Kant menyebut para seniman itu, kalau yang berbobot betul, itu genius ya. Karena mereka sering menemukan metafor-metafor, analogi-analogi, penggambaran-penggambaran yang mengejutkan, tapi bisa menggiring persepsi kita. Dan seperti ada benernya, gitu. Kayak tadi marshmallow, labirin, ya ada seniman lain misalnya, itu kayak apa tuh namanya, Ferris wheel, apa sih namanya, roda yang berputar. Kalau kita kayak di Singapura segala itu, naik apa sih namanya itu, yang muter ngelihat kota, atau di London akan ada juga tuh. Nah, kalau otak juga bisa dilukiskan gitu, dalam artian kita kayak jalan di tempat terus gitu kan. Otak kita, pikiran kita membuat kita kayak jalan di tempat terus gitu. Bisa kayak gitu. Nah, dalam arti itu sih, mengkonstruksi persepsi. Oke. Ya, terima kasih, Bro. Bapak Yornan yang sudah raise hand di sini. Bapak Yornan Masinambo, saya persilahkan. Ya, Bapak Yornan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yornan. Ya, saya ingin bertanya tentang bagaimana pandangan kita atau kita merefleksikan, memikirkan melalui estetika ataupun seni ini dalam meresponi kehidupan agama, khususnya agama Kristen, dengan sisi dogmatis yang kuat dan tidak mau dibongkar atau susah dibongkar. Teks-teks kitab suci yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam interpretasi yang dilakukan. Dan juga apakah melalui seni atau estetika ini dapat membuka kemungkinan baru, yang bagaimana itu saya juga belum tahu, bagi kehidupan Kristen atau komunitas beragama, khususnya di Indonesia pada perkembangannya dalam konteks sekarang ini. Bagaimana Pak Bambang? Terima kasih. Iya. Memang kadang-kadang itu seperti bertentangan, Pak Yornan ya. Karena seniman itu pada kodratnya memang petualang-petualang ya.
petualang-petualang kemungkinan baru gitu, lewat imajinasinya, lewat perasaannya, lewat pikirannya, sebagainya. Yang dari sisi itu selalu berpotensi bertabrakan dengan dogma gitu kan ya. Karena ya emang seperti itu. Tapi bahkan sejak Renaissance pun gitu. Kalau di abad pertengahan memang para seniman masih tunduk ya karena takut. Dunia abad pertengahan itu bukan hanya dogmatis tapi juga atmosfer spiritualitasnya itu takut dosa ya, dosa surga neraka dan sebagainya gitu. Sehingga ya orang tunduk aja sama gereja. Sehingga lukisan-lukisan mereka, karya-karya seni mereka atau karya musik mereka umumnya sejalur dengan doktrin gereja, katakanlah bahkan menggarisbawahi doktrin gereja. Saya menyebutnya karakternya tuh ikonografis saja gitu kan ya. Jadi mengikonkan saja doktrin-doktrin, keyakinan-keyakinan gereja gitu. Tapi sejak Renaissance mulai naluri petualang itu muncul. Pada Michelangelo misalnya salah satu contohnya. Michelangelo memang diminta oleh Paus ya untuk melukisi Capella Sistina itu, tapi dia mulai melukis versinya sendiri, itu kan, melukis versinya sendiri, yaitu gaya Yunani yang telanjang-telanjang itu, gitu kan ya, karena memang era Renaissance itu kiblat budayanya kembali ke Yunani antik karena bosan dengan atmosfer gereja nih, gitu kan. Nah, di situ mulai ada pembangkangan gitu, meskipun ya sampai sekarang kemudian orang tetap mengaguminya, tapi dulu itu bagaimanapun awal-awalnya lumayan kontroversial lah. Masa sih di gereja kok lukisan? Memang itu tema-tema kitab suci yang dilukiskan di fresko langit-langit kapela itu. Tapi bentuknya itu kan gitu, bugil-bugil semua gitu kan ya. Sehingga ketika pembukaan Capella Sistina itu para kardinal pun kaget kan, oh ini rumah bordil apa gereja sih gitu kan ya, kayak gitu. Dari sejak itu semakin beranjak ke era modern, seniman-seniman semakin kritis dan semakin nekat mengikuti aspirasinya sendiri, imajinasinya sendiri, sehingga banyak hal dalam kekristenan itu diolok-olok, dibikinkan parodi, Paus diejek-ejek, bahkan sosok Yesusnya sendiri pun ditafsirkan suka-suka mereka. Jadi kayak Derek Jarman dari UK itu membuat nah saya lupa ini film, dia sineas, dia membuat film mengenai Yesus yang cenderung dilukiskan sebagai apa ya, seperti bagian dari komunitas gay gitulah ya. Nah itu kan sudah mulai kurang ajar gitu. Atau contoh lain dari siapa, Martin Scorsese. Martin Scorsese membuat The Last Temptation of Christ kan, membuat The Last Temptation of Christ. Di situ versinya Yesus itu seakan-akan di saat tersalib akhirnya itu dia berkhayal, coba kalau saya menikah sama Maria Magdalena ya, terus punya anak, terus apa. Dan itu dilukiskan di film itu sampai ke bahkan adegan persetubuhan dan segala macam Yesus dengan Maria Magdalena. Nah itu itu kesannya memang kurang ajar gitu. Tapi sebetulnya maksudnya si Martin Scorsese khususnya itu adalah mau menunjukkan sisi manusiawinya Yesus yang memang kalau kita konsekuen ya kayak gitu. Meskipun sebenarnya di film itu hanya khayalan dia, karena di akhir ternyata Yesusnya sadar lagi dia masih di kayu salib, bahwa tadi itu hanya melayang-layang aja imajinasinya beliaunya gitu. Akhirnya tetap disalib dan seperti yang diyakini umat Kristiani umumnya. Nah tapi pengalaman kayak gitu tuh benturan antara dunia seni dengan gereja ya, itu tuh sudah berlangsung begitu lama dan sering gitu, kalau di dunia barat khususnya ratusan tahun ya.
Voltaire mengejek ke Paus dan sebagainya itu. Sedemikian sehingga memang sih sikap dunia Kristiani terhadap hal itu menjadi tidak seberapa ekstrem lagi, tidak kaget lagi juga gitu ya. Dan itu saya kira bedanya dengan agama lain yang tidak mengalami terbanting-banting, tergodok oleh dunia modern itu. Susahnya kan kekristenan itu masalahnya di pusat kemodernan di Eropa gitu kan. Jadi ya mau nggak mau terkena imbas keusilan modern, rasional, kritis gitu kan ya, kebebasan ala modern. Sehingga saya kira agama manapun kalau di pusat kemodernan akan kena bantingan-bantingan seperti itu, tusukan-tusukan seperti itu. Kebetulan kekristenan yang seperti itu sehingga sudah mengalami ratusan tahun, dan itu bedanya dengan agama-agama lain. Itu sebabnya agama-agama lain seperti karikatur, kasus karikatur dan sebagainya di mana tuh Charlie Hebdo di Prancis tempo hari itu orang Baratnya kaget kok bisa bereaksi begitu berlebihan gitu. Bagi mereka berlebihan, tapi bagi umat Islam memang itu berlebihan, memang itu kurang ajar gitu loh. Karena memang mereka dunia Islam misalnya tidak mengalami tegangan-tegangan seperti yang dialami kekristenan di ratusan tahun di dunia Barat gitu kan. Tidak terbentuk, ada gap perseptual seperti itu. Ya memang beda aja gitu kan. Sehingga cara bereaksi juga bisa sangat berbeda. Seperti itu. Ya apa ya? Tentu masih ada sih reaksi-reaksi yang ya bisa tersinggung, bisa apapun, meskipun sudah sering terjadi gitu kan. Tapi secara umum, ya khususnya dunia Katolik barangkali karena itu yang paling tua, barangkali sebagian sudah rada imun untuk gitu-gituan. Sehingga ketika misalnya orang heboh sekali, novelnya siapa tuh? Dan Brown, apa tuh namanya? Da Vinci Code ya. Da Vinci Code dan beberapa turunannya, sequelnya lagi. Itu orang-orang tuh heboh sekali, wah gini gitu. Di dunia Katolik tuh ya fiksi itu hanya salah satu dari sekian banyak karya seni yang artinya mereka udah terbiasa juga gitu loh. Sehingga kehebohannya itu tidak seperti di luar gereja gitu loh. Di luar gereja malah lebih heboh dan bahkan menganggap itu beneran gitu kan. Wah, itu apa namanya yang diceritain Dan Brown itu kayaknya bener loh, itu tuh wah heboh. Gerejanya sendiri adem ayem aja. Gitu loh. Jadi memang itu soal riwayat ya. Soal riwayat, soal sejarah yang memang sudah lama begituan. Jamson Sialagan. Seringkali terjadi perdebatan antara karya seni dengan pornografi. Bagaimana kita memahami batasannya, ataukah sebenarnya tak ada batasan, sehingga akhirnya Rezilah yang memutuskan batasan tersebut? Silahkan, Pak. Ya, itu selalu tidak sangat jelas, terutama ketika lagi-lagi sejak Renaissance itu ya, ketika dunia lukisan, pendeknya dunia seni berkiblat ke Yunani, ketelanjangan itu kan kalau di Yunani simbol kebenaran dan kejujuran ya, itu bukan sesuatu yang masalahnya persepsi terhadap ketelanjangan, terhadap tubuh itu kan yang juga berbeda, ikut menentukan di situ gitu kan ya. Sehingga ketika Renaissance, ketika dunia seni memang berkiblat ke Yunani, ya biasa aja pakai segala ketelanjangan. Kan kita tahu awalnya Olimpiade misalnya itu di Gunung Olympus semua juga dilakukan dengan telanjang gitu. Karena itu ritual gitu. Artinya memang persepsinya bukan tidak senonoh atau apa, karena ketelanjangan dan tubuh itu dilihat sebagai apa. Nah, itu yang berbeda. Nah, dan itu ikut menentukan sesuatu dianggap pornografi bukan pornografi dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk agama-agama yang sangat mempersepsi tubuh itu sebagai sumber dosa gitu, ya otomatis itu semua begitu aurat terbuka aja udah heboh sekali gitu kan ya.
Ya, karena persepsi terhadap tubuh itu dilihat sebagai apa gitu. Patung-patung Yunani yang bersemuanya telanjang kan, ya, seperti itu. Patung-patung Renaissance juga gitu dan indah aja sih gitu. Lalu selanjutnya ya pornografi. Kalau secara sekilas itu memang gambar-gambar yang dibuat dengan sengaja untuk menstimulus, menstimulir, untuk merangsang naluri-naluri seksual, atau bahkan untuk mengkomodifikasikan naluri seksual ya menjadi barang jualan gitu. Dalam arti itu dengan sengaja gitu ya, kan kita bisa lihat ya itu apa bentuknya, film macam apa yang sengaja dibuat sebagai pornografi. Dunia seni itu, terutama ketika dalam perkembangan selanjutnya misalnya menjadi performance art. Pada awalnya yang disebut performance art itu juga banyak mengeksplorasi ketelanjangan, tapi itu dalam rangka yang berbeda sekali. Sebetulnya kalau kita melihat pun gitu ya, kecuali kalau pikiran kita memang terarah ke situ gitu ya, ya itu apapun sebetulnya akan menjadi pornografi. Gitu. Tapi kalau kita tahu maksudnya, konteksnya dan sebagainya gitu. Waktu era-era awal performance art tahun 30-an, 50-an, sejak Dadaism itu banyak eksplorasi kebertubuhan dan menggunakan ketelanjangan gitu. Ya, saya nggak tahu kalau itu di publik yang luas, tapi kalau dalam publik yang terbatas di kalangan para konteks seni ya, pencipta seni ya mereka umumnya sudah terkondisikan. Nah, ini mau performance art, jadi so what, gitu ya. Mencari makna yang lebih dalamnya dan sebagainya gitu. Tapi saya akui itu kalau masuk ke ranah publik, wah itu memang bisa sangat tidak jelas. Apalagi di masyarakat yang persepsi terhadap tubuh itu seperti saya bilang tadi, persepsi terhadap tubuh itu sumber dosa dan jangan diumbar, harus ditutup dan apalah kayak gitu. Ya lantas apapun yang menyingkapkan tubuh barang sedikit pun sudah menjadi seperti pornografi dan harus disensor atau apa gitu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya yang raise hand, yaitu dari Kak Nurudin ya. Saya persilahkan kepada Kak Nurudin untuk memberikan pertanyaannya. Halo, apa terdengar? Ya, sudah Kak. Oh ya, selamat malam Prof. Bambang. Mas. Pertanyaan saya, Prof. Bambang, saya jadi terpikir tentang spirit tadi, apa namanya, seni tadi, tentang menembus batas-batas, kemudian dia nakal, dia petualang, itu kok kalau dikaitkan dengan postmodernisme khususnya itu kok jadi sangat mirip sekali. Apakah kemudian seni itu khususnya di masa kontemporer ini sebenarnya apakah itu diperkuat untuk memperkuat postmodern? Tadi kan kalau dikaitkan dengan abad modern kan, pada abad modern khususnya agama yang kemudian didekonstruksi sedemikian rupa dengan seni-seni tadi. Ya, kalau di dalam era postmodern saya melihat bahkan misalkan muncul ide science as art. Jadi bahkan Einstein sendiri mengatakan ilmuwan itu sebenarnya adalah seniman. Jadi batasan antara sains dan seni kemudian menjadi sangat blur. Kemudian bahkan kalau dalam level kejahatan juga ada crime as art, jadi kejahatan semakin sempurna itu kadang-kadang ya seni gitu. Jadi apakah semacam itu blurnya semakin, ya tadi kan agama, kalau sekarang ya karena semuanya didekonstruksi semua oleh seni. Jadi apakah itu sebenarnya kayak postmodern juga sebenarnya, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Iya, seni sebagai model kehidupan ya, sebagai model kehidupan. Jadi memang apapun. Masalahnya itu gini, orang pada akhirnya itu sadar gini ya, dalam perkembangan perenungan dalam perkembangan pemikiran itu ada istilah autopoiesis ya. Sekarang itu yang muncul diperkenalkan khususnya sih dari dunia mikrobiologi dari Francisco Varela. Autopoiesis, dan dengan itu orang makin autopoiesis, bahasa apa namanya Yunani, artinya menciptakan diri sendiri, juga autotelik, artinya menciptakan tujuan sendiri. Oke, istilah itu muncul di milenium ketiga ini. Dan dengan itu nyetrum istilah itu ke segala ranah karena tiba-tiba orang menyadari betul ya, kalau kita lihat sejarah jatuh bangun peradaban ini, sebetulnya banyak hal dalam dunia manusia itu
kita ciptakan, kita buat-buat sendiri. Kesadaran itu loh, Mas. Tiba-tiba dulu tuh ini objektif, ini sudah dari Tuhannya begitu, ini tradisi yang tidak bisa digugat. Tapi lama-lama di milenium ketiga ini orang pikir, dah sebenarnya banyak hal dalam dunia kita itu bikin-bikinan kita sendiri gitu. Autopoiesis itu artinya we make it ourselves, so we create our own world gitu kan ya. Kita menciptakan sendiri dunia kita sendiri. Kita menciptakan tujuan-tujuan kita sendiri gitu. Dan karena itu berubah-ubah terus panjang zaman gitu loh. Nah, orang tuh masalahnya makin sadar itu, Mas. Jadi memang sih akhirnya peradaban manusia tuh ya karya seni manusia gitu. Gitu loh. Ya ini semacam salah satu puncak kesadaran gitu loh. Iya, gimana ya? Kita dulu mengklaim seakan-akan segala yang kita alami itu dari luar kita. Ini dari alam, ini dari Tuhan, ini dari tradisi. Lama-lama kita sadar, apaan itu kita bikin sendiri semuanya itu. Gitu. Ya, autopoiesisnya. Itu dia. Bagaimana menurut Prof? Silakan. Ya. Ya. Ya, memang ada kontroversi ketika sekarang tadinya kultur verbal dan auditoris gitu, belum sampai ke visual amat gitu. Di era modern budaya itu dibentuk oleh buku dan oleh musik. Dan masalahnya imajinasi kita tuh kan menciptakan gambar. Nah, buku masih memberi peluang untuk menciptakan gambaran gitu, lebih memberi peluang leluasa untuk menciptakan imaji-imaji. Karena di situ hanya dituliskan, atau kalau musik hanya dibunyikan, kita masih tetap bisa mencipta, membayangkan tokoh ini tuh tampangnya kayak gini, peristiwa ini terjadinya tuh mungkin kayak gitu. Jadi kita mereka sendiri secara visualnya gitu, visual imajinatifnya. Dan dari sudut itu memang media verbal dan auditoris gitu itu saya kira memang sangat kuat memicu imajinasi dibanding budaya kultur visual. Kultur visual tuh masalahnya agak memaksakan gambaran tertentu sedemikian. Jadi kalau kita menonton film memang seru, memang tegang, tapi sebetulnya imajinasi kita kurang diberi peluang gitu kan ya. Karena harusnya kita maka kita suka kalau habis baca novel tertentu gitu kan, terus nonton filmnya, kayaknya tokoh itu tidak sesuai dengan bayangan saya mengenai gitu kan ya, ketika difilmkan tuh. Itu castingnya nggak benar itu. Nggak tepat itu gitu kan ya. Pelukisan tokoh si A itu harusnya sesuai bayangan saya misalnya, harusnya nggak gitu. Ya, jadi kultur visual, budaya visual memang seperti mengerdilkan imajinasi dibandingkan dengan kultur verbal atau sastra atau auditoris atau seperti musik gitu kan ya. Saya pikir mungkin ada benarnya sih itu. Ada benarnya. Karena memang kodratnya imajinasi adalah menciptakan gambaran atau mengulang gambaran atau menciptakan baru gambaran. Sementara kultur visual sekarang kayak film dan sebagainya, tontonan dan sebagainya ya sudah langsung, wah kayak gitu ya udah kayak gitu. Tapi kaitannya dengan emosi, ya umumnya seni itu baru merasa karya seni atau seniman merasa berhasil kalau si karya itu menyentuh emosi orang, menyentuh batin orang, dan itu bisa melalui imajinasi atau menimbulkan imajinasi. Itu antara imajinasi dan perasaan itu kan sangat berkorelasi, itu kayak ayam dan telur, mana duluan gitu kan ya, mana duluan, imajinasi dulu atau perasaan dulu lantas imajinasi. Kalau musik biasanya langsung ke perasaan, itu nyaris tanpa perantara. Gitu. Musik yang hingar-bingar, yang menggelegar atau apa kayak apa ya, simfoni nomor 9-nya Dvorak misalnya. Oh itu yang allegro ya.
Vivace. Itu begitu kita dengar pun udah langsung membuat batin kita tersentak dan ikut berkobar gitu. Atau bagian tertentu dari Simfoni ke-9 Beethoven, terutama bagian akhirnya itu. Nah, itu bagaimanapun kita nggak sempat mikir apapun, udah keseret-seret gitu kan. Kalau musik bisa lebih direct. Tapi kalau sastra itu saya kira umumnya lewat imajinasi melalui kata ya, baru kita bisa merasakannya, lantas tersentuh, lantas mungkin terharu, kayak gitu-gitu. Nah, kalau bukan imajinasi, tapi kalau emosi, saya kira film lebih direct lagi. Film lebih direct lagi, dia langsung bisa menyentuh, langsung membuat kita marah. Karena film itu bagaimanapun perpaduan antara semuanya, antara kata, gambar, musik, apapun. Sehingga memang film itu paling powerful sih kalau untuk menyentuh emosi kita gitu kan. Ya itu sih. Saya kira ya sebagian saya setuju pada Martha Nussbaum yang ya saya tahu dia memang sangat mengagungkan humaniora, katakanlah begitu ya, dalam artian itu sastra. Memang sih kemampuan yang sangat khas manusia yang memungkinkan manusia melahirkan peradaban setinggi ini sampai sekarang itu adalah bahasa sih. Bahasa, kemampuan berbahasa yang memungkinkan manusia berpikir abstrak lantas melahirkan sains, agama, sastra, teknologi dan sebagainya, itu memang bahasa. Terus pada titik itu bisa dimengerti bahwa kemampuan verbal itu, bahasa dalam arti kemampuan verbal itu memang yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk infrahuman di bawahnya. Meskipun segala binatang juga menciptakan bahasa, tapi hanya pada level koordinatif ini ya, aksi reaksi dan koordinasi sosial kelompok gitu. Tapi tidak tidak sampai ke level reflektif dan representatif pada manusia. Yang unik adalah si bahasa itu sampai ke level reflektif, representatif, artinya menciptakan simbol-simbol sampai mengubah dunia. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof, atas pencerahan yang luar biasa berkenan dengan tema estetika dan seni. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Profesor, bahwa seni itu merupakan eksternalisasi dunia gagasan yang bersifat universal. Kalau hal itu kita letakkan dalam konteks pada level empiris, lalu kita diperhadapkan dengan kemampuan tiap-tiap orang, individu mengapresiasi tentang seni atau keindahan itu sendiri. Ya. Lalu bila kita letakkan pada keragaman citra keindahan, maka hal itu kerap kali menjadi problem sosial dan empiris. Sebagai contoh, Prof, dalam dunia seni, baik pertunjukan ataupun apapun namanya, orang kerap kali melihat suatu keindahan itu, katakanlah misalnya figur. Seorang artis cantik itu kalau misalnya putih, mulus, dan mancung, sementara kalau misalnya sebaliknya daripada itu, maka itu tidak dianggap dalam konteks citra keindahan. Lalu ada kontradiksi. Diandaikan bahwa seorang penyanyi yang suaranya bagus sekali, sempurna sekali, tapi penampilan tidak menarik, lalu tidak laku dijual. Sementara di pihak lain, kenyataan seperti itu di luar negeri misalnya, banyak penyanyi atau artis yang berkulit hitam, tapi sangat bestseller. Bagaimana kita bisa memahami fenomena ini, Prof? Supaya kita bisa menyikapi kondisi ini secara realistis, bagaimana kita melihat dan memahami citra keindahan dalam mengapresiasi suatu karya seni dalam konteks karya ilahi. Mohon pencerahan, Profesor. Terima kasih. Ya, Pak Goris. Terima kasih. Ya, bagaimana itu ya?
manusia juga penuh kontradiksi sih. Ada sesuatu yang kecenderungan kontradiktif dalam manusia itu. Yang kalau peribahasanya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan ya. Nah, itu tuh benar karena bagi kita figur-figur yang ke barat-baratan itu itulah cantik. Meskipun kalau untuk orang-orang yang sudah lebih advance lagi itu akhirnya menyadari, loh cantiknya Indonesia tuh malah unik loh, nah, gitu kan. Tapi itu butuh reflektivitas yang lebih jauh, butuh pengalaman melihat dan akhirnya kembali lagi kepada diri sendiri. Teman-teman saya yang artinya yang sudah malang melintang di luar, itu justru mereka yang berpeluang untuk mengatakan, loh cantiknya orang Indonesia tuh unik loh. Itu tetap keren gitu kan, seperti itu. Atau teman-teman yang sangat mengapresiasi musik klasik misalnya, dan memang tinggal di barat, itu akhirnya ketika balik ke Indonesia malah menyadari betapa uniknya gamelan gitu kan ya. Itu memang tidak sama dengan musik klasik, tapi itu kecerdasan yang luar biasa gitu kan. Dan aneh itu musik aneh itu ya, musik suasana yang memang aneh. Jadi seringkali justru orang butuh keluar dulu untuk menyadari sesuatu yang ada dalam dirinya gitu kan ya. Sesuatu yang ada di dalam kulturnya sendiri gitu kan. Ya kadang seperti itu. Sementara teman-teman orang-orang barat malah menganggap yang cantik itu justru yang bukan barat gitu kan ya. Saya masih ingat dan saya terheran kenapa orang-orang Italia yang begitu-begitu cantik-cantik gitu ya. Tapi untuk pria-prianya itu ideal mereka itu perempuan-perempuan yang berambut pirang gitu ya. Padahal orang-orang Mediterranean mereka gimana nggak cantiknya, tapi rambutnya gelap gitu kan ya. Jadi selalu rumput tetangga itu lebih hijau gitu kan, yang asing. Hanya sesudah berputar kemana-mana seringkali baru menyadari yang kita punya sendiri itu juga bagus juga, cuman unik gitu. Ya memang begitu, Iya. Ya, saya pikir kita jarang menyadari dan saya kira ada perlunya menyadari bahwa banyak hal dalam dunia manusia itu ciptaan kita sendiri, dan itu tidak harus mengurangi kewibawaannya, kebenarannya, kebaikannya gitu loh. Itu malah membuat kita mungkin lebih rendah hati daripada sok mutlak-mutlakan kayaknya dari Tuhannya udah kayak gitu, maka siapapun yang mengganggu itu akan saya sikat gitu. Ya enggak gitulah. Kalau kita menyadari bahwa ada banyak unsur manusiawi di dalam banyak hal yang dalam peradaban kita gitu kan ya. Saya kira kita malah bisa lebih rendah hati, lebih realistis, lebih cool, lebih santai juga gitu loh. Gitulah kira-kira. Ya, dan juga nih satu lagi sahabat Circles, bahwa Circles sudah membuka kelas untuk bulan depan di bulan Juni dengan pembicara yaitu ada Bapak Dr. F. Budi Hardiman di Kalbu, kelas Rabu, dan juga ada keras yang diampu oleh Romo Setio. Dan ada juga nanti di salah satu Senin di bulan Juni yaitu kebab akan diampu oleh Bu Rita Wahyu di tanggal 7 Juni 2021. Jadi bagi sahabat Circles yang pengen atau belum mengikuti kelas ini, silakan hubungi admin Circles di 083 kali 6193 103. Saya ulangi kembali di 083 kali 6193 103. Atau Bapak Ibu juga dapat mendapatkan informasi dari Circles dengan mengikuti beberapa sosial media kami seperti Instagram dan juga Facebook. Baik, terima kasih Bapak untuk malam ini atas perlungan interaksi ya, di mana kami belajar bersama kembali tentang apa sebetulnya
peradaban manusia, seni, dan kehidupan ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami semua. Amin.